1. Ketertarikan, interest. Ada 3 fase di dalam tahap ketertarikan. Perkenalan, menunjukkan kualitas diri. Kualifikasi, di sini kami membahas setiap fase satu persatu beserta bagaimana Anda seharusnya bertindak dalam setiap fase tersebut. Fase perkenalan, banyak sekali pria berpikir bahwa perkenalan terjadi ketika pertama kali bertatap muka dengan wanita dan saling memperkenalkan nama satu sama lain. Hal tersebut bukanlah tahap perkenalan yang kami maksud di sini. Jika Anda salah mendefinisikan perkenalan di sini, Anda akan berisiko melewatkan sebagian besar fase dalam tahap ketertarikan, dan lalu mulai pada tahap penyesuaian. Perkenalan sebenarnya terjadi bahkan sebelum Anda membuka mulut Anda untuk berkata-kata. Perkenalan adalah saat pertama kali seseorang sadar bahwa Anda itu ada. Jadi di mana sebenarnya fase perkenalan dimulai dan di mana fase perkenalan berakhir? Fase perkenalan dimulai ketika sang target pertama kali melihat atau mendengar tentang Anda, dan berakhir ketika Anda pertama kali memperkenalkan nama secara langsung dan menjabat tangan sang target. Anggaplah bahwa Anda tidak mengenal teman kami, katakanlah namanya Agus. Anda tidak pernah tahu sebelumnya bahwa Agus itu ada, tetapi sekarang kami berbicara tentang dia. Anda sekarang menyadari bahwa dia ada. Anda mungkin tidak mengetahui hal-hal lain tentang dirinya, kecuali bahwa Agus adalah teman kami dan Agus telah diperkenalkan kepada Anda dengan cara ini. Karena pikiran bawah sadar manusia itu sangat cerdas, kita mampu memberikan penaksiran yang kuat serta akurat terhadap sebuah situasi. Bahkan ketika kita dapat memiliki banyak informasi mengenai situasi tersebut, pada awal interaksi, manusia akan benar-benar memperhatikan seseorang dan mengambil semua informasi yang tersedia dan mulai membentuk asumsi tentang orang tersebut. Dalam menyimpulkan asumsi awal ini, pria dan wanita cenderung melihat hal yang berbeda, tetapi prosesnya tetap saja sama. Setelah kita mengumpulkan semua informasi yang bisa kita dapatkan, kita akan segera menyimpulkan asumsi awal. Asumsi awal ini tidak selalu menguntungkan karena asumsi yang terbentuk seringkali salah dan opini terhadap subjek yang sama seringkali berbeda antara satu orang dengan orang lain. Sebuah asumsi yang telah diuji dan dibuktikan secara personal disebut penilaian. Ada beberapa sumber informasi berbeda yang dibaca oleh bawah alam sadar dalam proses ini. Kita membaca bahasa tubuh untuk melihat apakah seseorang itu dominan ataukah penurut. Dari bahasa tubuh pula kita membaca tingkat kebutuhan seseorang terhadap orang lain. Kita dapat menguraikan apakah seseorang mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, ataupun untuk mendapatkan perhatian orang tersebut. Kita membaca nilai seseorang dan menentukan apakah dirinya adalah si tembaga, si perunggu, si perak, atau si emas. Seperti yang kami paparkan sebelumnya di pembahasan mengenai jenis pria berdasarkan kualitasnya, kita juga mengumpulkan informasi dari isi percakapan dan bahkan nada berbicara seseorang. Setiap informasi yang diambil memiliki efek yang kuat, membuat seseorang mampu menentukan apakah dia tertarik atau tidak pada seseorang hanya dalam beberapa menit saat bertemu dengannya. Karena proses penilaian ini terjadi sangat cepat, maka sangat penting bagi Anda untuk harus terus-menerus berada dalam kondisi yang membuat Anda terlihat menarik. Bahasa tubuh Anda contohnya, harus selalu mengirimkan sinyal bahwa Anda dominan, tanpa melakukannya secara berlebihan. Pada fase ini, yang paling penting untuk Anda ingat adalah bahwa sebuah pendekatan dimulai bahkan sebelum Anda memperkenalkan diri Anda pada seorang wanita ataupun melakukan kontak mata dengannya. Cara bersikap dalam fase perkenalan. Dari sekian banyak fase interaksi yang akan Anda lewati dalam sebuah pendekatan, mungkin fase perkenalan ini akan menjadi fase yang terberat. Apa yang membuat fase ini berat? Bagian akhir dari fase ini atau mengajak sang target untuk berkenalan langsung. Banyak yang berargumen bahwa saat mendekati wanita untuk pertama kali, tidak banyak yang bisa dikatakan. Ketika kita mendekati wanita, ada kecenderungan besar kita kehabisan kata-kata dan akhirnya membuat diri kita kelihatan konyol sendiri. Ini yang membuat proses pendekatan pertama kali atau mengajak wanita berkenalan adalah proses yang berat. Tapi pernahkah Anda merasakan perasaan yang sama ketika pertama kali berkenalan dengan seorang pria? Pernahkah Anda merasa kehabisan kata-kata hingga kelihatan konyol? Tidak, ini tidak pernah terjadi pada saat berkenalan dengan pria. Kehabisan kata-kata saat berhadapan dengan seorang wanita menarik yang baru Anda kenal bukan karena Anda tidak pandai mengolah kata. Itu terjadi karena Anda mendapatkan serangan mental berupa perasaan gugup yang besar sebelum mendekati wanita. Secara psikologis,
Inilah yang membuat Anda tidak mampu berkata-kata, maka dari itu, di sini kami tidak akan memberikan rangkaian contoh kalimat-kalimat yang bisa Anda gunakan saat pertama kali mendekati wanita untuk diajak berkenalan. Kami akan coba bimbing Anda langsung ke sumber terjadinya masalah tersebut. Pada dasarnya semua pria mengalami masalah yang sama sebelum mendekati. Dan berbicara pada seorang wanita, ya, semua pria, bahkan mereka yang menyebut dirinya seorang pemikat sejati pun pernah mengalami ini. Secara psikologis, serangan mental yang terjadi sebelum Anda mendekati seorang wanita yang menarik adalah sebuah hal yang normal. Tapi dapat dihilangkan, kami akan bahas sebentar lagi. Jika Anda tidak ingat seperti apa serangan gugup yang datang sebelum mendekati wanita, kami akan coba segarkan lagi ingatan Anda. Serangan mental yang terjadi meliputi rasa gugup yang berlebihan, hilangnya konsentrasi dan meluap-meluapnya emosi di dalam diri. Sebagian pria akan merasakan serangan mental yang lebih besar daripada sebagian pria lain. Ini karena serangan mental ini sangat berdasar kepada rasa takut ditolak yang timbul di dalam diri pria tersebut. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, serangan mental ini akan semakin berat datangnya. Ketika serangan mental ini terjadi, Anda secara otomatis akan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan pendekatan. Otak Anda akhirnya akan memutuskan untuk tidak melakukan pendekatan yang kadang-kadang berdasarkan alasan yang tidak masuk akal sama sekali, hal-hal yang biasanya dijadikan alasan oleh pria antara lain, terlalu banyak orang di sini, atau sikonnya tidak tepat. Apapun alasan yang Anda punya, satu hal yang pasti adalah Anda telah membuang sebuah kesempatan emas untuk melakukan pendekatan. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa gugup yang datang saat akan mendekati seorang wanita? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, coba ingat kembali pembahasan tentang sistem keyakinan dalam bab kepercayaan diri sebelumnya. Pada pembahasan tersebut kami sudah menjelaskan bahwa emosi Anda dikendalikan oleh sistem keyakinan yang Anda miliki. Ketika Anda merasakan gugup sebelum mendekati wanita, perasaan ini datang karena sistem kepercayaan Anda tidak meyakini bahwa Anda adalah pria yang cukup menarik untuk mendekati dan berkenalan dengan seorang wanita asing. Jadi satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa gugup sebelum mendekati wanita adalah dengan meyakini, tanpa ragu sama sekali dalam diri Anda, bahwa Anda adalah seorang pria yang menarik untuk mendekati wanita. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, membangun sebuah sistem keyakinan baru tentang diri Anda sendiri adalah sebuah hal yang tidak mudah. Ini membutuhkan latihan dan juga proses. Tapi keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari sistem keyakinan diri yang tinggi seperti ini bisa sangat besar, apalagi dalam soal mendekati wanita. Jika sistem keyakinan Anda sudah sangat mantap, Anda dapat berbicara dengan seorang wanita menarik seperti layaknya berbicara dengan seorang pria teman Anda. Tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa takut. Kepercayaan diri yang besar ini juga akan tampak dari bahasa tubuh Anda di mata wanita. Ketika Anda tidak memiliki kepercayaan diri saat berbicara dengan seorang wanita, rasa gugup dan takut akan terpancar dari bahasa tubuh Anda. Wanita akan segera tahu bahwa Anda mengalami serangan mental. Pada saat itu juga, Anda tentu saja bisa tahu tanda-tanda ketika seseorang sedang grogi, kan? Nah, menunjukkan bahasa tubuh seperti ini akan membuat Anda kehilangan kualitas diri di depan sang wanita. Ia akan langsung berasumsi bahwa Anda adalah seorang pria yang pemalu, tidak dominan dan tidak percaya diri. Ini tentu saja bukan kesan pertama kali yang baik untuk Anda tampilkan. Memiliki sistem keyakinan yang tinggi ini akan sangat membantu Anda dalam proses mengajak berkenalan untuk pertama kalinya. Mungkin akan ada wanita yang bersikap defensif atau mungkin akan memperlihatkan Anda penolakan secara halus. Anda tidak perlu terpuruk karena penolakan kecil seperti ini, banyak alasan yang membuat wanita melakukan penolakan halus untuk berkenalan dengan pria asing, terutama karena pengaruh adat di Indonesia. Tapi apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya Anda lakukan saat mengajak berkenalan adalah satu hal yang hanya bisa dipelajari lewat praktek langsung. Anda harus secara teliti mendata setiap percobaan yang Anda lakukan untuk memisah hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Pada akhirnya Anda akan bisa menemukan gaya khas pendekatan Anda sendiri. Dengan sistem keyakinan diri yang tinggi, Anda pasti akan tiba pada titik keberhasilan. Yang dibutuhkan hanyalah waktu dan latihan yang cukup. Fase menunjukkan kualitas diri. Fase kedua yang terjadi selama tahap ketertarikan adalah menunjukkan tingginya kualitas diri. Menunjukkan kualitas diri tidak dapat dilakukan jika Anda mengawali pendekatan dengan berpikir bahwa seseorang memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Anda. Jadi jika Anda melihat wanita yang menarik,
pemikiran Anda akan berproses dengan cara yang salah. Anda akan berkata, dia sangat menarik dan saya cuma pria biasa, kenapa dia harus bergaul dengan saya? Saya harus meyakinkan dia bahwa saya adalah pria yang menarik. Memiliki mentalitas seperti ini berarti Anda mencoba menjual diri Anda sendiri kepada para wanita. Ketika Anda melakukan hal tersebut secara terus-menerus, Anda akan menjadi si tembaga, di mana si tembaga ini adalah jenis pria dengan kualitas sosial paling rendah. Jadi apa yang harus Anda lakukan untuk merubah hal ini? Secara definisi, menunjukkan berarti memamerkan sesuatu dengan cara di mana Anda tidak perlu melakukan penjelasan verbal. Semua komunikasi verbal yang terjadi dalam tahap ketertarikan tidak lebih dari hal-hal yang hanya berefek sementara. Anda tidak perlu membuat sang target terkesan dengan apa yang Anda katakan pada tahap ini. Anda hanya perlu menggunakan topik percakapan yang cukup kuat untuk tetap menarik perhatian sang target. Jadi Anda bisa memfokuskan komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh Anda. Manusia belajar berbohong secara efektif dengan menggunakan kata-kata tetapi tidak mampu berbohong secara efektif dengan tubuh mereka. Sama halnya dengan wanita, mereka akan lebih mempercayai bahasa tubuh Anda daripada pesan yang Anda sampaikan lewat mulut selama fase awal tahap ketertarikan ini. Artinya saat Anda pertama kali berbicara pada seorang wanita, Anda sebaiknya tidak menggunakan bahasa ataupun melakukan pembahasan yang terlalu dalam. Anda cukup menggunakan candaan ringan pada fase ini. Disinilah bagian di mana hampir semua pria cenderung salah melakukan pergerakan dalam sebuah interaksi. Karena Anda membaca buku ini, kami tahu bahwa pada momen-momen tertentu Anda memiliki masalah dalam menunjukkan tingginya kualitas diri Anda. Banyak sekali pria yang menghabiskan waktu mereka terjerumus dan tidak dapat keluar dari fase awal tahap ketertarikan ini. Jadi kami akan membimbing Anda untuk mengatasi masalah ini sehingga Anda dapat terus-menerus menunjukkan tingginya kualitas diri Anda tanpa terlihat memohon-mohon. Kualitas diri yang sebaiknya Anda tunjukkan adalah kualitas diri si emas. Menunjukkan bahwa diri Anda adalah si emas pada fase ini memang adalah tugas yang sulit, apalagi di dalam situasi di mana Anda tidak mengenal siapapun di sekitar Anda. Jadi, yang setidaknya harus Anda lakukan pada fase awal perkenalan adalah menunjukkan bahwa Anda bukanlah si tembaga. Anda tidak akan memohon kepada sang target untuk tertarik kepada Anda dengan segala cara, tapi ingat, mengaplikasikan hal ini seperti memegang sebuah pedang bermata dua untuk sebagian besar orang, demi menghindari dirinya terlihat butuh. Ia kemudian memutuskan untuk tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Jika Anda membaca dengan seksama sub-bab mengenai jenis pria berdasarkan kualitas, seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, hal ini terjadi karena ketakutan yang berlebihan terhadap sifat yang berlawanan sehingga tanpa disadari akan membuat Anda menunjukkan kualitas si perunggu. Kombinasi dari bahasa tubuh positif dan negatif adalah cara yang paling tepat untuk mengirimkan pesan bahwa Anda tertarik pada si wanita tanpa terlihat terlalu membutuhkan dan terlalu memohon. Tapi ingat bahwa tubuh menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa yang digunakan oleh mulut. Kebanyakan orang tidak tahu cara menyelaraskan apa yang dikatakan oleh mulut mereka dan apa yang dikatakan oleh bahasa tubuh mereka. Jika Anda terlibat dalam interaksi dengan sang target, Anda tidak akan pernah mampu meyakinkan dirinya secara verbal bahwa Anda tidak tertarik kepada dirinya. Jika Anda gagal menyelaraskan bahasa tubuh, Anda mungkin bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi bahasa verbal yang bisa memberikan sinyal bahwa Anda tertarik kepadanya, tapi berdiri di samping sang target, tersenyum dan menatapnya dalam saat Anda berbicara hanya akan membuat Anda menjadi korban ketidakselarasan bahasa verbal dan bahasa tubuh. Setiap kali bahasa tubuh serta bahasa verbal Anda tidak mengirimkan pesan yang sama, Anda akan terlihat menutup-nutupi sesuatu dan ini bukanlah efek yang Anda inginkan dalam sebuah pendekatan. Hal ini dapat menjadi pembunuhan karakter Anda pada fase awal tahap ketertarikan. Menunjukkan kualitas diri yang tinggi dapat Anda diawali dengan menyadari dan menghindari risiko-risiko di atas. Secara verbal, Anda harus berfokus pada percakapan ringan. Percakapan ringan dengan candaan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Anda dengan sang target. Untuk sebagian pria, percakapan ringan dengan candaan ini adalah kemampuan yang diserap di bawah alam sadar, dipelajari dari film atau hal-hal yang dikatakan oleh teman dekat dan keluarganya. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda untuk mencari inspirasi dan gunakan perkataan serta kutipan mereka, seakan-akan kata-kata tersebut berasal dari Anda sendiri. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa tips untuk menciptakan percakapan ringan.
Ambillah kutipan kata-kata dan pengaruh kondisional dari film, buatlah percakapan ringan Anda menjadi aktif. Seimbangkan perkataan positif Anda dengan bahasa tubuh negatif. Jauhi dulu percakapan verbal yang bersifat negatif, ini karena percakapan negatif saat ini akan membuat Anda memberikan kesan pertama yang salah. Percakapan negatif pada tahap awal akan memberikan Anda kesulitan pada tahap penyesuaian yang akan datang berikutnya. Teruslah bereksperimen sampai Anda mendapatkan gaya percakapan ringan yang terbaik untuk Anda gunakan. Cara bersikap dalam fase menunjukkan kualitas diri. Ketika Anda tiba pada fase menunjukkan kualitas diri, Anda berada dalam situasi di mana sang target sedang menilai apakah ia pantas untuk merasa tertarik kepada Anda atau tidak. Anda sudah mempelajari kualitas diri yang kami golongkan sebelumnya sebagai si tembaga, si perunggu, si perak dan si emas. Dengan begini Anda akan mudah melihat kualitas diri seorang pria dan menjadikannya sebagai cermin perbaikan untuk Anda. Target Anda kemungkinan besar tidak mempunyai ilmu yang sama, lalu bagaimana mereka bisa menangkap kualitas diri tinggi yang Anda tunjukkan kepadanya? Bagaimana ia bisa memutuskan apakah Anda pantas untuk membuatnya tertarik atau tidak? Wanita sebenarnya memiliki sebuah mekanisme filter tersendiri saat mereka berinteraksi dengan pria. Ini adalah bentuk pertahanan diri wanita untuk memisah-misahkan pria yang akan mereka anggap teman dan pria yang cukup menarik untuk mendapatkan perhatian mereka. Mekanisme inilah yang menjelaskan kenapa seorang wanita bisa saja berteman dengan banyak pria tampan, tapi malah berpacaran dengan pria yang biasa saja. Seorang wanita dengan mekanismenya ini akan dengan mudah mengetahui apakah Anda memang benar-benar pria yang percaya diri atau hanya seorang pria yang berusaha terlihat percaya diri. Bagaimana mekanisme ini memfilter Anda? Wanita akan menguji Anda, ya, pada setiap interaksi Anda dengan sang target. Ia akan menguji Anda. Jika Anda gagal dalam ujian mereka, Anda hanya akan berakhir sebagai teman, masuk ke dalam friend zone, atau dia akan kehilangan ketertarikannya kepada Anda sama sekali. Itulah kenapa sangat penting untuk mengetahui kapan ujian tersebut datang dan cara menanganinya dengan benar. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana setiap wanita mendapat pengetahuan cara menguji kualitas diri pria? Jawabannya sederhana, mereka sebenarnya tidak tahu. Segala bentuk ujian yang mereka lakukan berasal dari alam bawah sadar mereka. Ini adalah sebuah metode alam bawah sadar yang dimiliki setiap wanita untuk memisahkan antara pria-pria menarik dan pria-pria yang tidak menarik. Apa yang membuat pengetahuan ini menjadi lebih penting lagi? Karena ujian ini tidak hanya akan muncul dalam fase menunjukkan kualitas diri, tapi akan tetap terjadi bahkan hingga dalam hubungan asmara sekalipun, frekuensinya tidak akan sama. Tapi ujian-ujian ini bahkan dapat membalikkan peran gender. Anda akan mengerti betul setelah selesai membaca pembahasan ini. Ujian yang akan datang kami sebut dengan ujian kepatuhan. Pada ujian ini, wanita akan menguji seberapa patuh Anda terhadap segala bentuk permintaannya. Apakah dengan mematuhi semua permintaannya dapat membuat Anda memenangkan hatinya? Salah. Ini justru adalah kesalahan umum kebanyakan pria saat melakukan pendekatan dengan wanita. Sang target misalnya berkata, tunggu di sini sebentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu, lalu Anda tetap diam di sana menunggu sang target kembali karena takut membuat dia marah. Tapi ini juga tidak berarti bahwa dengan menolak semua permintaannya akan membuat Anda lulus ujian. Masih bingung? Jika Anda terlalu patuh dan penurut kepada sang target, terutama pada fase menunjukkan kualitas diri, sang target akan tahu bahwa Anda tidak dan akan memiliki kualitas diri yang tinggi kehilangan ketertarikannya kepada Anda. Tapi sebaliknya, jika Anda tidak menunjukkan kepatuhan sama sekali, ini bisa menunjukkan bahwa Anda tidak tertarik kepada sang target. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Untuk saat ini, tidak usah terlalu khawatir untuk terlihat tidak tertarik pada sang target karena ujian yang sebenarnya bukan masalah Anda tertarik atau tidak. Ujian yang sebenarnya adalah kapan harus menurut dan kapan harus tidak menurut. Ujian ini bisa datang dari pertanyaan dan hal-hal yang kecil dan sederhana saja. Misalnya, sang target duduk di samping gelas minumannya kemudian ia meminta Anda mengambilkannya gelas tersebut. Jika ini Anda lakukan, Anda gagal ujian. Tapi jika sang target duduk jauh dari gelas minumannya dan meminta Anda untuk mengambilkannya, Anda tidak harus menolak. Penting untuk bisa membedakan kapan wanita sedang menguji Anda dan kapan wanita hanya benar-benar meminta tolong. Tidak sulit untuk mengetahui kapan ujian itu datang. Cukup tanyakan ini pada diri Anda.
Apakah logis bagi saya untuk memenuhi permintaan ini, dan jangan coba untuk membuat alasan, saya akan terkesan brengsek kalau saya tidak memenuhi permintaannya. Ingat, untuk saat ini lebih baik terkesan brengsek daripada terkesan rendah kualitas diri. Wanita akan memaafkan Anda jika Anda bersikap sedikit agresif karena Anda seorang pria dan Anda bertindak sesuai dengan peran gender Anda, tapi wanita tidak akan memaafkan Anda jika Anda bertindak lemah dan memainkan peran gender wanita. Ada dua cara untuk menangani ujian ini dengan baik. Kedua cara yang akan kami berikan adalah cara untuk menolak tanpa harus kelihatan brengsek dan tanpa harus kehilangan ketertarikan sang target. Yang pertama kami sebut dengan opsi kepatuhan. Kami akan berikan contoh yang sama seperti yang sudah kami berikan sebelumnya. Anggap saja sang target berkata, "Tunggu di sini sebentar ya. Saya mau ke kamar mandi." Respon opsi kepatuhan contohnya adalah, "Saya kayaknya mau duduk di luar aja, kamu ke meja di luar aja nanti ya." Ini kami sebut dengan opsi kepatuhan karena Anda tidak semata-mata menuruti permintaan sang target, tapi menolaknya dengan memberikan opsi lain. Kesan yang Anda sampaikan adalah bahwa seorang pria yang akan melakukan apa saja yang Anda mau, tapi di sisi lain Anda masih tertarik kepadanya. Dengan begini Anda masih bisa bersikap dominan tanpa harus menolak dan terkesan brengsek. Cara yang kedua adalah dengan barter kepatuhan. Dengan metode ini, Anda memberikan syarat kepada sang target agar Anda memenuhi permintaannya. Anggap saja Anda berada di situasi yang sama. Sang target mengatakan, "Tunggu di sini sebentar ya, saya mau ke kamar mandi." Lalu Anda merespon dengan, "Oke, saya tunggu. Tapi kamu traktir saya minum dong." Ini memang tidak bersifat penolakan, tapi efek dari ujiannya sudah berbeda. Ini karena Anda meminta sang target untuk melakukan sesuatu, dan sebagai imbalannya, Anda melakukan sesuatu balik untuknya. Inilah kenapa metode ini disebut dengan barter kepatuhan. Tapi bukannya dengan cara ini kita kedengarannya jadi tidak ikhlas. Ini terkesan seperti mematuhi hanya jika ada imbalannya. Sebenarnya itu bisa terjadi jika Anda memulai interaksi awal Anda ini dengan sikap dan perilaku yang salah. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dalam semua fase tahap ketertarikan, Anda harus menggunakan pola pikir anak kecil. Interaksi Anda harus selalu berbau candaan dan senang-senang. Jika Anda menggunakan metode barter kepatuhan dalam atmosfer yang santai dan tidak serius, kami menjamin Anda dan sang target akan baik-baik saja, tapi perlu juga Anda bedakan yang mana ujian kepatuhan untuk Anda dan yang mana permintaan tolong yang tulus dari sang target. Anggap saja dalam situasi yang sama, sang target berkata, "Tunggu di sini sebentar ya, saya ke kamar mandi dulu. Soalnya tas saya ada di sini, nanti ada yang ngambil kalau kamu tinggalkan." Jika alasannya seperti ini, dengan metode opsi kepatuhan ataupun barter kepatuhan, Anda akan terkesan tidak pedulian dan ini juga adalah nilai minus untuk peran gender Anda. Jadi berhati-hatilah dalam mengenali yang mana ujian kepatuhan dan mana yang bukan. Untuk bersikap dan bertindak dengan benar pada fase menunjukkan kualitas diri, hilangkan dari kepala Anda asumsi-asumsi yang salah tentang wanita. Kebanyakan pria berpikir bahwa wanita akan mengerti seberapa besar rasa sayang seorang pria jika pria tersebut memenuhi semua keinginannya, atau memenuhi setiap keinginan wanita adalah bentuk perhatian terhadapnya, atau perlakukanlah wanita bagaikan ratu. Ini semua adalah asumsi yang salah. Jika Anda memiliki prinsip seperti itu, mungkin inilah penyebab kenapa Anda selalu gagal dalam hal percintaan. Mengerti dominasi Anda di dalam hubungan sejak interaksi awal dengan sang target tidak hanya penting untuk keberhasilan pendekatan Anda, tapi juga keberhasilan hubungan Anda nantinya. Fase kualifikasi. Setelah Anda menunjukkan kualitas diri yang tinggi, Anda sekarang telah siap beranjak ke fase selanjutnya. Fase yang dilangkahi oleh hampir semua pria karena mereka bahkan tidak tahu bahwa fase tersebut ada, padahal pria yang mengerti betul cara bermain dalam fase ini pada akhirnya akan menjadi pujaan para wanita. Fase ini dinamakan kualifikasi. Perhatikan baik-baik karena kami mendefinisi ulang kata kualifikasi di sini, berbeda dari kata kualifikasi yang biasa digunakan pada umumnya. Kualifikasi di sini memiliki dua arti. Anda bisa mengkualifikasikan diri Anda kepada orang lain, atau Anda bisa mengkualifikasikan orang lain kepada diri Anda. Mengkualifikasikan diri Anda kepada orang lain artinya Anda mencoba untuk menjual diri Anda kepada mereka. Seperti yang kita ketahui, ini adalah perilaku dasar si tembaga dan ini tidak akan pernah berhasil. Sedangkan sebaliknya, saat Anda mengkualifikasikan orang lain kepada diri Anda
Anda membuat mereka merasa harus berusaha mengejar dan mendapatkan Anda. Ya, dalam artian lain, Anda membuat sang target yang mengejar. Pada fase ini, ada dua kemampuan yang harus Anda kuasai. Satu, mampu mengkualifikasi sang target kepada Anda, membuat sang target mengejar. Dan, dua, mampu mengetahui kapan Anda telah berhasil mengkualifikasikan sang target kepada Anda. Banyak sekali pria yang mengalami kesulitan dalam fase ini karena mereka tidak menyadari bahwa wanita telah mengkualifikasikan diri mereka kepada pria-pria ini. Mereka merasa bahwa para wanita tidak akan pernah mengejar mereka karena para wanita tidak tertarik. Ini malah membuat mereka buta terhadap wanita yang mencoba mengkualifikasikan dirinya kepada mereka. Hal ini sama pentingnya dengan kemampuan untuk mengkualifikasikan orang lain kepada diri Anda. Anda bisa mengetahui bahwa seorang wanita secara alami mengkualifikasikan dirinya kepada Anda sesaat setelah Anda melewati fase menunjukkan kualitas diri. Ini dapat ditandai ketika wanita tidak lagi menggunakan percakapan dengan candaan ringan dan mulai bercerita tentang kualitas dirinya sendiri. Anda akan segera tahu bahwa seorang sang target mengkualifikasikan dirinya kepada Anda ketika ini terjadi. Anda sedang di tengah-tengah percakapan ringan, Anda hanya membuat lelucon, berbicara tentang hal-hal yang konyol dan tiba-tiba sang target berkata, ngomong-ngomong, saya kuliah di UI. Hal ini jelas bukanlah bagian dari percakapan Anda karena sang target mulai bercerita tentang dirinya, dengan menyinggung bahwa dirinya kuliah di UI. Sang target mencoba mengkomunikasikan kepada Anda bahwa ia adalah wanita yang cerdas. Pesan yang disampaikan adalah, saya ingin mendapatkan perhatianmu dengan membuatmu berpikir bahwa saya adalah wanita yang cerdas. Hal ini membawa kita kepada titik kunci lainnya. Sang target harus merasakan bahwa dirinya pantas mendapatkan perhatian Anda. Jika Anda tidak membuat sang target merasakan ini, kemungkinan sang target akan mengejar-ngejar Anda semakin kecil. Malah sebenarnya, kebanyakan wanita akan secara otomatis merasa bahwa Anda tidak patut dikejar-kejar jika Anda tidak membuat mereka merasa pantas mendapatkan perhatian Anda. Ini secara cepat akan mematikan ketertarikan awal mereka terhadap Anda. Cara bersikap dalam fase kualifikasi. Tetapi apa yang akan Anda lakukan jika sang target tidak mengkualifikasikan dirinya kepada Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika sang target tidak secara otomatis menjual dirinya setelah Anda menunjukkan tingginya kualitas diri Anda? Ada dua alasan yang paling umum yang menyebabkan Anda berada dalam situasi seperti ini. Pertama, Anda tidak benar-benar menunjukkan tingginya kualitas diri Anda. Kedua, sang target memang tipe wanita yang kurang terbuka. Jika Anda membaca pembahasan mengenai tipe kepribadian manusia, sang target kemungkinan besar berkepribadian dasar melankolis atau plekmatis. Sang target merasa bahwa Anda mungkin tidak akan menerimanya jika dia mengkualifikasikan dirinya kepada Anda dan si wanita tidak ingin menanggung risiko terhadap hal tersebut. Jika ini terjadi, Anda harus membimbing si wanita untuk mengkualifikasikan dirinya kepada Anda. Membimbing wanita untuk mengkualifikasikan dirinya dapat dilakukan dengan beberapa seri pertanyaan yang mudah saja. Tapi yang perlu Anda ingat, pertanyaan-pertanyaan ini harus dilemparkan tepat pada waktunya. Kami akan jelaskan masalah timing yang tepat untuk membimbing wanita mengkualifikasikan dirinya kepada Anda. Perhatikan baik-baik, karena ketertarikan bisa datang dengan cepat, namun bisa juga hilang dengan sama cepatnya. Kesalahan Anda pada titik ini bisa saja meruntuhkan ketertarikan yang telah Anda bangun sehingga Anda harus mengulang kembali ke fase sebelumnya. Terkadang wanita sudah merasakan ketertarikan yang cukup untuk mengkualifikasikan dirinya kepada Anda di titik ini. Tapi sebagian wanita tidak akan menjual dirinya terlebih dulu kepada Anda. Ingat bahwa peran gender wanita cenderung bersifat pasif dalam hal hubungan interaksi dengan lawan jenisnya. Dalam kehidupan cinta, Anda mungkin akan menemukan beberapa target Anda bersikap tertutup seperti ini. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan melemparkan pertanyaan yang sedikit pribadi. Hati-hati dalam pemilihan topik ini. Jika Anda melemparkan pertanyaan yang terlalu pribadi, ini juga bisa jadi masalah besar. Hal pribadi yang kami maksud di sini seperti tentang keluarga. Kenapa melemparkan pertanyaan pribadi? Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membimbing sang target untuk terbuka. Jika sang target sudah merasakan ketertarikan datang karena kualitas diri yang telah Anda tunjukkan, Anda akan segera mengenali tanda-tandanya dari respon sang target terhadap pertanyaan Anda. Salah satu pertanyaan yang paling umum namun juga paling efektif adalah, kamu berapa bersaudara? Adapun tanda-tanda penting yang bisa Anda kenali dari respon sang target antara lain, jika sang target menjawab dengan negatif.
Seperti, emangnya kenapa, atau merespon tanpa jawaban. Itu adalah tanda lampu merah untuk Anda. Sang target berarti belum merasakan ketertarikan yang cukup kepada Anda untuk membuka dirinya. Jika hal seperti ini terjadi, Anda harus mengulangi kembali proses menunjukkan kualitas diri Anda di fase sebelumnya. Jika sang target menjawab pertanyaan tersebut, ini pun belum tentu berarti sang wanita sudah tertarik dan siap untuk mengkualifikasikan dirinya kepada Anda. Perhatikan dulu apa yang dikatakan oleh bahasa tubuhnya, dengan praktek yang cukup. Anda akan membedakan dua bentuk bahasa tubuh yang biasa muncul dalam situasi ini, ketika sang target menjawab pertanyaan Anda sambil tertawa atau tersenyum atau masih menampakkan gelagat bahwa ia masih berada dalam atmosfer candaan dan percakapan ringan Anda dengannya. Ini kemungkinan besar berarti Anda masuk ke dalam friend zone. Jika tanda ini muncul, Anda sebaiknya langsung kembali ke fase menunjukkan kualitas diri sebelum terjerumus lebih jauh ke dalam friend zone, kecuali jika Anda memang menginginkan ini. Ketika sang target menjawab pertanyaan Anda dengan lebih serius dan langsung membuat atmosfer percakapan ringan dan candaan-candaan Anda tadi hilang begitu saja, ini adalah indikasi awal bahwa terjadi ketertarikan dan ia siap untuk mengkualifikasikan dirinya kepada Anda. Ketika ini terjadi, Anda sudah siap untuk melangkah ke tahap pendekatan berikutnya. Kedengarannya terlalu sederhana kan? Bagaimana bisa pertanyaan sederhana mengenai keluarga bisa menguak tanda-tanda ketertarikan wanita? Seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, kunci kesuksesan Anda membimbing sang target untuk mengkualifikasikan dirinya kepada Anda sangat bergantung kepada timing atau ketepatan waktu Anda melemparkan pertanyaan pribadi tersebut. Sang target bisa saja menjawab pertanyaan Anda dengan negatif jika Anda salah menempatkan waktu untuk melemparkan pertanyaan pribadi tersebut. Ini bisa terjadi bahkan jika sebenarnya sang target merasakan ketertarikan kepada Anda. Kesalahan waktu eksekusi ini bisa membuat sang target menjadi lebih lama tertutup, atau yang lebih parah, kehilangan ketertarikannya kepada Anda. Waktu yang tepat untuk melemparkan pertanyaan pribadi tersebut adalah pada puncak ketika Anda sedang bersenang. Senang, pertanyaan yang Anda lemparkan boleh saja sebuah pertanyaan pribadi yang sederhana, tapi ada faktor psikologis yang berusaha kita mainkan di sini. Anda telah mengisi interaksi Anda dengan percakapan ringan yang penuh canda sejak fase pertama. Ketika Anda berhasil menunjukkan kualitas diri yang tinggi dan membuat sang target tertarik, alam bawah sadar sang target saat ini sedang mencari kesempatan yang tepat untuk mengkualifikasikan dirinya kepada Anda. Ketika Anda melemparkan pertanyaan pribadi, pikiran bawah sadarnya langsung menangkap celah kesempatan untuk mengembangkan interaksi tersebut ke arah yang lebih serius. Beberapa wanita yang sangat tertutup pada dasarnya akan tetap menganggap pertanyaan mengenai keluarga adalah topik yang masih sangat pribadi untuk dibahas dengan orang yang baru saja ia kenal, tapi ketika ketertarikan sudah ada dalam dirinya, pikiran bawah sadarnya tidak akan melepaskan kesempatan tersebut. Proses yang terjadi dalam pikiran bawah sadar sang target ini kemudian terefleksi dari bahasa tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lebih sedikit serius. Ini salah satu alasan juga kenapa pertanyaan pribadi ini sebaiknya baru dilemparkan ketika berada pada puncak di mana Anda berdua sedang bersenang-senang, agar Anda dapat melihat dengan jelas perbedaan bahasa tubuh yang terjadi pada target. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan jawaban dan respon bahasa tubuh yang sesuai, jangan lalu terburu-buru menggali kepribadiannya lebih dalam. Kebanyakan pria ingin langsung masuk ke dalam pembicaraan yang terbuka seperti itu, dan ini sangat salah. Jawaban dan respon bahasa tubuh yang diberikan oleh sang target bisa saja menandakan ketertarikan, tapi ketertarikan kepada Anda pada fase ini masih sangat lemah dan dapat saja dengan mudah hilang ketika Anda memberikan respon yang terlalu agresif. Ketika Anda sudah mendapatkan jawaban yang Anda inginkan, giring kembali sang target ke dalam atmosfer percakapan yang ringan. Anda bisa mengarang alasan yang menggantung kenapa Anda menanyakan soal jumlah saudaranya. Misalnya dengan jawaban, tidak apa-apa. Cuma penasaran aja. Dalam kondisi ini, pria biasanya malah terpancing untuk merespon dengan lebih agresif. Misalnya dengan bertanya jauh lebih banyak mengenai keluarganya atau malah menyerempetkan rayuan terselubung. Belum saatnya Anda terlibat terlalu dalam. Tidak peduli jika sang target sudah merasa nyaman dengan percakapan yang lebih pribadi dan serius tersebut, tapi menanggapi ini dengan agresif adalah kesalahan besar. Ketertarikan wanita kepada Anda pada fase ini berdasar pada rasa ingin tahu.
Tidak ada hal yang magis atau ajaib terjadi di sini, mereka tidak tertarik kepada Anda karena adanya ikatan kimiawi yang saling tarik-menarik pada pandangan pertama. Ingat, ketertarikan pada fase awal ini datangnya dari rasa ingin tahu sang target tentang Anda. Ketika Anda telah mengetahui bahwa sang target juga telah merasakan ketertarikan, cara mempertahankan ketertarikan ini adalah dengan mempertahankan rasa ingin tahu sang target mengenai Anda, dengan memahami bahwa ketertarikan rasa ingin tahu, maka Anda akan mampu membangun kepribadian yang dapat membuat sang target tetap tertarik kepada Anda. Buatlah sang target terus merasa penasaran mengenai diri Anda. Semua yang Anda lakukan pada tahap interaksi ini sebaiknya dapat membuat sang target semakin penasaran. Jadi jika Anda merespon ketertarikan sang target dengan terlalu agresif pada tahap ini, Anda tidak akan menunjukkan perbedaan pribadi dengan kebanyakan pria lain. Ini akan menghilangkan rasa penasaran sang target kepada Anda dan melempar Anda kembali ke fase awal interaksi. Setelah Anda melihat tanda-tanda bahwa wanita telah mengkualifikasikan dirinya, terlepas dari itu terjadi secara alami atau dengan menggunakan teknik pertanyaan pribadi yang kami berikan di atas, Anda sudah siap masuk ke tahap pendekatan berikutnya, yaitu penyesuaian.